Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul hari ini di rumah kita masing-masing di dalam ibadah Jumat Agung. Kesempatan di mana kita mengingat akan pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa kita sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebelum kita lebih dalam merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di hari ini ketika kami berkumpul di rumah kami masing-masing, mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semuanya. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami bersama dengar, renungkan pada pagi hari ini. Dan apa yang kami renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat dan membawa kami untuk semakin menghargai apa yang telah Tuhan Yesus Kristus perbuat bagi kami semuanya. Hamba-Mu mohon pertolongan Tuhan, melayakkan, menguduskan, mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepada umat Tuhan, yaitu orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan akan karya Kristus. Seperti apa karya Kristus yang telah dinyatakan kepada umat manusia? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang tadi saya sudah membacakan untuk kita, di situ disampaikan bahwa ia sendiri, yaitu Kristus, telah memikul dosa kita. Kata memikul itu bisa diterjemahkan juga dengan membawa, mengangkat. Sehingga kita bisa menyatakan di sini dan melihat di sini bagaimana Kristus telah memikul, membawa, mengangkat dosa kita. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa yang ada di dalam hati. Dan firman Tuhan juga menyatakan bahwa dosa itulah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Tapi Petrus menyatakan di sini bahwa Kristus telah memikul dosa kita. Dan Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tubuh Kristus telah terluka. Tubuh Kristus telah tersakiti. Tubuh Kristus telah menderita. Dia dipukuli. Dia dihina. Dia diludahi. Dia disesah. Dia diperlakukan semena-mena.
tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai dengan duri, lambungnya ditusuk dengan tombak, sehingga mengalir darah dan air dari tubuh Kristus. Begitu menderitanya Kristus ketika dia memikul dosa kita di kayu salib. Dia mengalami penderitaan secara fisik, penderitaan yang sangat hebat. Tapi di kayu salib juga dia mengalami penderitaan secara mental. Karena dihina, karena diolok-olok, karena diejek. Dia juga mengalami penderitaan secara rohani. Ketika dia menyatakan di dalam penderitaannya, kepedihannya, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan ditinggalkan oleh Allah yang mengingatkan bagaimana dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dan Yesus tanggung itu semuanya di dalam tubuhnya ketika dia dipakukan di kayu salib. Ada seorang bernama Eric Watson. Dia menuliskan sebuah kata-kata mutiara yang sangat indah berkenaan dengan penderitaan Yesus. Dituliskan oleh Eric Watson sebagai berikut. Bila ku renungkan penderitaanmu, ya Tuhanku Yesus, hatiku yang keras ini hancur oleh kasih-Mu yang lembut. Kau tanggung segala hukuman karena dosa-dosaku. Kepalamu dimahkotai duri karena dosa pikiranku. Tanganmu dipaku karena tanganku yang suka menumpahkan darah. Kakimu dipaku karena kakiku yang suka berjalan di jalan orang berdosa. Lambungmu ditikam karena banyaknya dosa di dalam hatiku. Mulutmu diberi anggur dan empedu karena dosa-dosa yang diperbuat oleh mulutku. Dan Eric Watson dia menyatakan, melihat semua yang telah dialami oleh Yesus, bagaimana dia memikul dosa manusia di dalam tubuhnya, dia mengatakan, terima kasih ya Tuhan, kau mati menggantikanku agar aku dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dosa kita telah dihapuskan. Dosa kita telah disucikan. Dosa kita telah dibersihkan. Dan kematian Kristus membawa kehidupan bagi kita. Kita melihat di sini apa yang disampaikan, yang diungkapkan oleh Petrus. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, dan membawa kehidupan bagi kita. Berbicara tentang memikul salib, Yesus dalam pelayanannya, dia pernah memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 16 ayat 24, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul
salibnya dan mengikut aku. Di dalam mengikut Yesus, Yesus menyatakan harga yang harus dibayar, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan terus mengikuti Dia. Salah satu yang disampaikan di sini, saya mau menggarisbawahi adalah memikul salibnya. Orang yang mau mengikut Yesus harus memikul salibnya. Apa artinya? Dia harus siap menderita bagi Kristus. Dia harus siap menderita karena nama Kristus. Bahkan Petrus juga kepada umat Tuhan yang tersebar di beberapa wilayah pada waktu itu. Dia mengatakan jangan sampai kita itu menderita karena kesalahan kita. Jangan sampai kita menderita karena kejahatan atau dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, karena nama Kristus, karena Injil, itu adalah kasih karunia. Dan itulah makna daripada memikul salib. Ada seseorang yang menuliskan tentang apa itu memikul salib. Ketika engkau dilupakan atau tidak dipedulikan, atau dengan sengaja diabaikan, dan engkau tidak marah atau tidak terluka, itulah memikul salib. Ketika kebaikanmu dianggap jelek, harapanmu menyimpang, nasihatmu tidak dihargai, pendapatmu ditertawakan, dan engkau menolak untuk marah atau tidak membela diri, melainkan menerima semuanya itu dengan sabar dan tetap mengasihi orang yang melakukannya. Itulah memikul salib. Ketika engkau melihat saudaramu hidup berkelimpahan dan engkau dapat bersukacita bersamanya tanpa cemburu, walaupun pada saat yang sama engkau mempunyai kebutuhan yang lebih besar dan dalam keadaan yang mendesak, itulah memikul salib. Ketika engkau puas dengan semua jenis makanan, pakaian, atau keadaan, cuaca, atau masyarakat, setiap bentuk kesepian atau gangguan, serta perubahan program disebabkan karena Allah mengendakinya, itulah memikul salib. Ketika engkau dicela, diejek, diintimidasi, dan dirugikan karena nama Yesus, itulah memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan di dalam peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, senantiasa mengingat bahwa Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ada 3 perenungan yang mau saya sampaikan untuk kita sekalian. Yang pertama, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersyukur atas apa yang telah Kristus telah perbuat bagi kita. Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Mari, di tempat di mana kita sedang berkumpul pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak.
Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan kita Yesus Kristus perbuat bagi kita. Bagaimana Dia menderita sedemikian untuk kita semuanya. Bersyukurlah. Bersyukurlah atas apa yang Kristus telah perbuat. Renungan yang kedua, Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Kristus telah memberikan yang termegah, yang termahal untuk kita, yaitu tubuhnya, darahnya. Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik bagi Dia? Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, memberikan nasihat-nasihat yang praktis. Bagaimana meresponi kemurahan Tuhan. Bagaimana meresponi apa yang telah Kristus perbuat. Di mana Dia menyelamatkan, di mana Dia menebus, di mana Dia membenarkan kita, mendamaikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Memberikan yang terbaik bagi Kristus dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Memberikan yang terbaik bagi Kristus dengan setiap hari mengalami transformasi, mengalami perubahan kehidupan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena ada transformasi, perubahan kehidupan setiap hari untuk kita disempurnakan di dalam Kristus. Memberikan yang terbaik bagi Kristus dengan mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, kita gunakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah respon kita. Bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Kristus yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan perenungan yang ketiga, kita harus hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa, bukan hidup di dalam dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Karena kita telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Pengorbanan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kita telah dibawa kepada kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita menjalani hidup kita setiap hari, yaitu hidup untuk kebenaran. Jangan hidup untuk dosa atau hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat memperingati Jumat Agung. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita menghargai apa yang Kristus telah perbuat, yang begitu luar biasa, yang begitu mahal bagi kita semuanya. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian yang menyatakan terlalu besar, terlalu mahal pengorbananmu, ya Tuhanku Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semuanya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kita adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Diberkatilah kita semuanya oleh Tuhan dengan berkat cara jasmani. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa ini keperluan, kebutuhan hidup kita. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kita tidak berkekurangan, kita tidak meminta-minta. Karena Tuhan menyediakan dan mencukupi apa yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat secara rohani. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan semua yang terbaik daripada Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.